Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dalam video pembelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 2, 4, dan 6. Kerjasama dalam keberagaman. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah adat dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Rumah adat merupakan ungkapan bentuk rumah karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. 1. Perhatikan gambarnya masing-masing. Rumah Kesepuhan, rumah adat Jawa Barat. 2. Rumah Banjar, rumah adat Kalimantan. Rumah Melayu Ruselaso yang berasal dari Riau. 4. Rumah Aceh, rumah adat Aceh. 5. Rumah Honai, rumah adat Papua. 6. Rumah Kesepuhan, rumah adat Jawa Barat. 8. Dalam Loka Samawa, rumah adat Nusa Tenggara Timur. 9. Rumah Panggung, rumah adat Jambi. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4, kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan, saling menghormati perbedaan pendapat. Adapun manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi adalah 1. Terciptanya kerukunan dan keberagaman. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4. Kita akan menghormati orang lain. 5. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama, pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama yang lain. Manfaat kerjasama sebagai berikut. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai. 3. Menyelesaikan kesulitan bersama. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di Indonesia terdapat keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional yang ada dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan, dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Manfaat memainkan permainan tradisional. 1. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. 2. Berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. 3. Melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian, melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok. 5. Bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional.
Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Contoh permainan tradisional di Indonesia antara lain satu, perhatikan gambarnya, 1 emprak, 2 egrang, 3 gasing, 4 layang-layang. Permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok antara lain adalah 1 benteng, 2 ular naga. Dalam permainan tentu kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Demikian video pembelajaran PPKN pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.